Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Acara ini ditayangkan setiap hari Rabu jam berapa ayo? Jam 9 malam. Jadi teman-teman setiap hari Rabu jam 9 malam. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton acara ini dan juga buat teman-teman nih ya yang mungkin baru saja ketemu dengan program ini, jangan lupa ikuti di channel YouTube-nya Banjar TV dan di-subscribe biar tidak ketinggalan ya. Lalu setiap minggunya saya akan membahas tentang fotografi dan juga beragam industri kreatif yang lainnya. Lalu buat teman-teman di sini yang mungkin juga menanyakan apakah saya bisa dipanggil nih ya untuk keperluan narasumber seperti untuk acara kebutuhan di kampus, di perusahaan-perusahaan maupun di komunitas teman-teman. Teman-teman tuh bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram saya. Silakan di inbox saja ya. Insya Allah nanti akan saya balas. Nah, oke teman-teman. Hari ini saya akan sharing tentang apa ya? Nanti kita simak bersama-sama ya teman-teman. Hari ini kira-kira saya sharing tentang apa ya? Jadi hari ini nih teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sharing terbantu untuk teman-teman, terutama yang untuk pemula ya. Para teman-teman, teman-teman yang sudah senior pasti sudah tahu nih tentang ini. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun tahu, ada yang belum tahu gitu ya. Jadi tetap tertarik untuk mendengarkan sharing dari saya. Nah, jadi teman-teman hari ini saya akan sharing tentang salah satu komposisi dalam sebuah foto, yaitu framing. Nah, seperti yang kita ketahui, framing itu adalah bagaimana kita mengambil komposisi agar foto kita menarik menjadi sebuah framing atau bingkai. Yang kita tahu mungkin istilahnya tuh secara umum adalah membingkai gitu ya. Jadi foto kita tuh seolah-olah dalam sebuah bingkai gitu. Nah teman-teman, framing ini adalah salah satu komposisi dalam sebuah foto yang cukup menarik. Nah makanya teman-teman wajib tahu nih apa aja sih yang bisa dipakai untuk membuat foto kita menjadi sebuah framing. Oke? Ada beberapa objek yang bisa kita pakai pada saat kita memfoto subjek kita apa, terus kita gunakan objek-objeknya yang tertentu di sekitar dari subjek kita itu menjadi framing kita atau menjadi bingkai kita. Nah, apa saja itu kira-kira? Jadi hari ini ya teman-teman, saya akan sharing tentang ide framing yang wajib kalian coba. Semoga bermanfaat ya. Nah, apa aja ya? Sekarang saya langsung ke pembahasan saja. Yang pertama itu adalah yang bisa kita gunakan sebagai framing dalam foto kita itu adalah manusia atau orang. Bagaimana dong kita caranya menggunakan orang menjadi framing? Orang itu dapat berperan sebagai bingkai untuk subjek utama pada foto. Caranya bagaimana? Misalnya nih ada orang duduk gitu ya, terus ada orang yang di depan kita bersiliweran gitu, atau bahkan dia berdiri saja. Nah, titik fokus kamera kita ke orang yang duduk tersebut. Sedangkan kita memotonya dari celah-celah orang kiri dan kanan, ya. Jadi kita mengambilnya di celah-celahnya. Tapi ingat ya, fokuskan kamera kita ke objek utama kita. Ya, objek utama kita adalah misalnya orang duduk gitu ya. Nah, sehingga nanti bingkai yang ada akan menjadi blur. Nah, bingkai blur itu yang akan menjadi menarik orang dalam sebuah foto kita, yang membuat dia membentuk sebuah framing atau sebuah bingkai. Ya. Terus ada lagi yang kedua. Yang kedua, kita bisa menggunakan bangunan atau bagian dari sebuah bangunan dengan arsitekturnya yang menarik. Ya, apa aja arsitektur dari bangunan tersebut yang bisa kita pakai.
Salah satunya misalnya kita di sebuah bangunan yang mempunyai arsitek kayak jendela, ya kan, dia jendela gitu. Apalagi kalau jendelanya antik gitu ya, yang mungkin gaya Erva kayak gitu ya, atau mungkin justru sebaliknya gaya unik gitu, gaya zaman dulu gitu kan, jendela zaman dulu yang dari kayu gitu. Nah itu bisa jadi bingkai. Kita foto di balik dari jendela, ya. Terus ada juga mungkin pintu yang bagus gitu ya, yang antik dan yang unik misalnya. Atau bahkan juga mungkin kita berbentuk pilar-pilar gitu ya. Jadi di antara pilar-pilar itu kita memoto gitu. Jadi artinya kita menggunakan arsiteknya gitu. Terus ada lagi kita menggunakan kecerahan atau pencahayaan gitu ya. Ya. Jadi misalnya dalam hal ini kalau kita menggunakan pencahayaan tadi atau kecerahan plus cahaya, itu adalah dia akan membuat pemisah antara yang kena cahaya dengan yang tidak kena cahaya, yang gelap. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan contoh foto-fotonya di sini ya. Nanti bisa dilihat contoh fotonya biar lebih jelas. Nah, saya bisa jelaskan di sini bahwa misalnya dalam sebuah tempat, nah, di sisi tertentu terkena cahaya, membentuk sebuah cahaya masuk ke dalam sebuah ruangan, ya. Terus orang ada berdiri di sana, gitu. Nah, pemisahan antara sisi terang dan sisi gelap itu yang akan membuat sebuah bingkai, sebuah framing. Nah, itu. Jadi teman-teman gak menyangka ya kalau itu sebenarnya termasuk dalam komposisi framing. Jadi kita menggunakan kecerahan dan cahaya. Lalu yang berikutnya lagi, apa lagi nih yang bisa kita pakai? Yang kita bisa pakai adalah terowongan, ya. Jadi misal nih ya, terowongan kalau kita mungkin kalau orang yang tinggal di Jakarta sih banyak tuh terowongan karena jalanannya kan ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Akhirnya di bawah membentuk sebuah terowongan gitu ya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita menemukan sebuah terowongan seperti itu, di mana di terowongan itu dia terang, ya. Ini kalau kita memoto di malam hari ya terutama ya. Kita berada di sebuah terowongan di malam hari, di mana terowongannya itu terang, di dalam terowongan itu terang. Nah, jadi objek kita suruh berdiri di sana, sedangkan kita berada di tempat luar terowongan, di tempat gelapnya, ya. Nah, jadi nanti akan terlihat membuat sebuah framing seolah-olah subjek kita itu di dalam sebuah bingkai, padahal bingkainya ada terowongan. Biasanya itu ada terowongan yang di bawah jembatan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil antara kita berada di tempat yang gelap, terus yang orang tadi di dalam terowongan yang terang, di situ yang akan terlihat bagaimana dia akan membentuk framing dalam foto kita. Ini sebenarnya sih menurut saya sudah sering dipakai ya. Menurut saya sih ya, karena saya sering melihat teman-teman fotografer yang menggunakan seperti ini. Hanya saja mungkin ada yang tidak pas gitu menggunakannya ya, cara komposisinya. Atau bahkan mungkin dalam hal pencahayaannya yang masih tidak pas. Nah, buat teman-teman yang pemula mungkin tidak memikirkan hal ini ya. Jadi ini adalah kita menggunakan pohon dan ranting. Jadi pohon dan ranting. Di pohon itu kan ada ranting-rantingnya ya, ada daun-daunnya gitu. Nah, ini biasanya kita menemukannya itu di alam. Kalau kita misalnya ke alam gitu ya, misalnya kayak ke gunung, ke pantai gitu ya. Biasanya tuh ketemu kayak saya aja, saya pernah punya pengalaman gitu ya, memoto menjadi sebuah framing. Ini adalah memang di pantai waktu itu. Waktu saya memoto sunset gitu ya di pantai. Jadi ada pohon
pohon banyak rimbun gitu ya. Dan saya memoto dari sela-sela pepohonan itu. Nah, dari sela-sela pepohonan itu, ranting-ranting mereka kan bertemu gitu ya. Nah, kita berdirilah di antaranya. Sehingga ranting-ranting mereka ini yang saling bertemu itu menjadi sebuah framing atau bingkai. Lalu kita harus bisa menemukan poi kita. Poi kita apa? Poi kita misalnya sunset atau misalnya kapal layar, ya kan? Atau misalnya mercusuar di ujung sana, atau misalnya ada gunung ternyata di ujung sana kayak gitu ya. Nah, itu kita framing dengan menggunakan pohon dan ranting. Lalu itu tadi sudah ada 6 loh ya saya sharing. Yang ketujuh, kita menggunakan cermin. Terus orang mikir, maksudnya menggunakan cermin itu seperti apa? Pasti nggak kepikir katanya kan bahwa cermin bisa digunakan menjadi sebuah framing. Nah, caranya adalah biasanya yang bagus yang sering digunakan orang itu contohnya adalah ini kalau di jalan-jalan ya, spion dari mobil atau spion dari motor. Nah, spion dari motor biasanya berbentuk bulat gitu misalnya ya. Nah, kita memframing dia adalah pada saat dia berada di depan cermin, di depan spion tadi. Lalu kita mengambilnya, mengarahkan kamera kita itu bukan ke subjek, ke dia, bukan, tetapi kita mengambilnya ke arah spionnya, pantulan dari orang tersebut. Nah, itu maksudnya mengapa bisa dikatakan sebagai framing. Jadi kita itu menggunakan pantulannya. Jadi bukan memoto subjeknya, ya. Nah, teman-teman mungkin ada juga yang pernah memoto bukan cuma di spion ya, ada juga yang dia memoto dari pantulan kaca. Ya, karena kaca-kaca bangunan sekarang kaca-kacanya kan bisa memantulkan orang gitu ya dari luar ya. Nah, kalau misalnya nilai tingkat kepantulannya itu jernih dan terang gitu, karena memang macam-macam ya model dari kaca ini, kaca rumah atau bangunan ini, ada yang dia hanya bayang-bayang biasa saja, tidak begitu kelihatan. Tapi ada juga yang dia menggunakan kaca yang benar-benar memantul seperti cermin gitu di bangunannya itu. Nah, kalau seperti itu kita bisa tuh curi-curi memoto orang yang lagi lewat, atau bahkan mungkin dia sengaja berdandan, atau kita konsep mungkin dia di depan di depan pantulan itu tadi gitu, di depan bangunan yang ada cerminnya tadi. Nah, ingat ya, yang kita foto bukan subjeknya. Jadi kita bukan menghadap ke subjeknya. Kalau menggunakan cermin ini, kita adalah memoto cermin itu. Jadi siapa orang yang ada dalam cermin itu yang kita fokuskan. Jadi ingat, tetap fokus kita, titik fokus kita tetap kita letakkan di cermin, di orangnya. Bukan, jangan sampai lepas ya, nanti malah tidak bisa fokus, tidak bagus gitu, dan bahkan nanti deep of field daripada subjeknya tidak akan kelihatan. Nah, jadi ingat, dengan cara seperti itu, terutama nih ya kalau kita menggunakan cermin yang kecil saja ya, nggak usah yang besar ya. Yang tadi saya bilang adalah misalnya cermin dari kaca spion mobil atau motor, itu kita fokuskan ke pantulan orang itu di cermin, nanti sekitarnya akan jadi blur ya, jadi akhirnya deep of field-nya akan muncul sekali gitu. Fokus dan deep of field-nya subjeknya itu akan bagus, terlihat bagus ya teman-teman. Nah, itu tadi ada 7 yang bisa saya sharing ya, bagaimana kita ide framing gitu di sekitar kita. Nah, teman-teman, semoga apa yang telah saya sharing hari ini tadi bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya ya, atau dipraktekkan lah ya, jangan sampai nggak dipraktekkan deh, rugi kalau nggak dipraktekkan. Udah capek denger sharingnya tapi nggak dicoba, ya nggak? Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu dan sudah pernah mempraktekkan, dicoba lagi, siapa tahu dapat ide baru lagi, ya kan? Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan sampai bertemu lagi ya dalam acara yang sama tapi di episode
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.